Susah nggak sih kuliah di Tekim? Sebenarnya gampang. Yang susah tuh mungkin pikiran kitanya aja kali ya, yang mikir itu susah. Bergadang terlalu lama sampai jam berapa? Pernah nggak tidur sama sekali sih waktu ngerjain RP ya. Oke, momen yang dikangenin pas kuliah. Banyak banget yang mungkin kayak ke Pujas bareng, hahi di kosan Ahmad atau di kosan siapapun nih, nongki di Pancong atau di Warmindo, makan siang cuman sama nasi tahu tempe, dan juga mungkin touring-touring kita ya, touring-touring kemanapun itu. Sebelumnya ingin meminta maaf dulu kepada seluruh teman-teman kelas. Mungkin selama berkuliah 4 tahun tentu banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Juga kita tahu semua banyak juga kejadian yang tidak menyenangkan selama berada di kelas. Dari dalam hati yang terdalam ingin menyampaikan permintaan maaf. Cerita terkampret. Itu pas membengkokin siring. Bikin surat pernyataan, dibawa sama Bu Nancy, patah, harganya 1 juta, nggak patah, bengkok. Ada itu sih yang paling deg-degan. Laprak ya, laprak praktikum sintesis organik anorganik modul burintis, megang buret terlalu bertenaga sampai remuk diganti udah, walaupun gak diterima sama Bu Nina, tapi ya udah diambil aja, nggak apa-apa, tapi nggak pernah dipakai sama Bu Nina, kayaknya disimputin. Waktu praktikum pilot pen destilasi, aku benar-benar dibego-begoin karena nggak fokus, kerja dalam tekanan, salah baca modul. Karena waktu itu di modul tuh tulisannya masukkan 0,5 bar pada tampilan 2. Di situ karena nggak fokus, aku masukkannya 2 waktu itu. Sampai ditanya di situ SD di mana, TK di mana, bisa baca gak? Sampai benar-benar dibilang kayak kamu ini kalau misalkan kerja di plan bakal meledak gitu. Masa kerja kamu aja sama kelompok kayak bebek, satu kesini ikut kesini semua. Terus yang satu lagi, ya mungkin ini jadi ikonik di angkatan ya, karena aku orangnya ngomongnya belibet, dikasih kesempatan buat orasi di depan angkatan. Waktu itu orasi emang bener-bener serius gitu ya, bagus. Tapi pas closing gak tahu kenapa ya niatnya bilang mau bulatkan tekad, malah tekadkan bulat. Yang tadinya naik drop. Sama waktu TOT yang bilang lancar dengan jalan. Ya kayak gitulah, sering-sering belibet. Jangan lupa 3 kata dari saya, selalu tekadkan bulat dimanapun kalian berada. Waktu praktikum esterifikasi bersama Rawi dan Nira, kita udah rangkai, terus ada pembimbing kita tuh bilang cek lagi ya, jangan ada yang kegeser-geser gitulah, pokoknya intinya harus erat. Terus si ibunya juga bilang kalau cek juga kerannya ya, cina. Kita udah ngecek, sudah kayak gitu, udah mulai run aja kata ibunya tuh. Terus kita ya udah, Rawi di sebelah kanan, Rawi tuh kayak mengawang-awang alat gitu, terus aku yang nyetrekin gitu, terus sama si Nira tuh bagian keran air gitu. Nah udah kayak gitu kan, kita tuh aba-aba 1, 2, 3 dengan sekuat tenaga si Nira tuh ngebuka keran airnya tuh keras banget kan, emang keras banget, dibukanya tuh susah. Terus sama si Nira tuh dibuka keras banget sampai si selang yang ada yang nyambung ke alat esterifikasinya tuh copot, terus jadi kayak ular gitu-gitu. Terus kena muka ibunya, terus ibunya tuh kayak astagfirullahaladzim gitu. Kedua ini waktu sidang proposal nih bersama Dewi rekan saya. Sidangnya udah selesai, sesi tanya jawab. Kita tuh kan pakai HiSys nih. Ditanya sama penguji kita tentang fluid package yang dipakai itu apa. Mikir-mikir gitu, apa fluid package, nggak tahu gitu ya. Kita tuh nggak kepikiran fluid package itu apa. Tapi tiba-tiba si Dewi tuh nyeletuk, yang ada di pikirannya yaitu nyeletuk air, Bu. Kita semua tuh diem, hah, air? Terus penguji kita tuh kayak, serius air, cina? Hah, tunggu Bu. Terus kayak aku tuh ngeliat mukanya Aisyah, bukan itu kata Aisyah tuh yang kayak Peng Robinson yang kayak gitu. Terus udah kayak gitu, penguji kita semua ketawa. Udah, gitu aja. Lagi sidang magang. Nah terus dosen aku tuh bilang begini, tolong nyalakan kameranya. Ya udahlah, aku sama si Okta tuh nyalain kamera. Kita lanjut lagi presentasi. Terus dosen penguji aku, Pak In tuh bilang, ini kok nggak ada foto kalian katanya. Aku mikir, oh foto Pak In mulai foto profil. Ya udah, aku back lah ke slide foto profil. Terus aku bilang, ini Pak, fotonya
mana kok belum ada? Ini Pak di slideshow. Terus kata Pak iya sih ini foto tapi bukan ini maksudnya. Itu ngakak banget aku selama presentasi nahan ketawa. Lanjut. Kalau turn memorable abis sidang RP gak nyangka bisa lulus. Kalau terkampret ya tahu sendiri, di kelas termo ada seseorang yang bikin terbawa arus pergaulan. Termemorable waktu KI kedua, waktu kita ke Jogja, kita kan main di pantai, yang di pinggir pantai itu. Terus kita mainnya dipandu sama si kakaknya itu. Terus kita ketawa-ketawa, terus Bu Ninik tuh ngeliatin dari saung, terus sambil kayak fotoin kita gitu, ikut ketawa, kayak pengen mengulang, kayak gitu. Terkampret sih pengalaman pribadi, dapat nilai yang anjlok banget dari seorang dosen yang emang secara keseluruhan semua orang dapat jelek, tapi saya dapat jelek banget sampai akhirnya sempat terancam dapat D. Udah. Termemorable KI 2 itu emang terbaik bagi aku. Rame sih. Sebenarnya bukan KI-nya sih, tapi lebih ke jalan-jalan barengnya. Itu menurut aku seru banget. Di bus kita biasanya karaoke bareng, terus ada games-games juga. Terus pas di KI kedua terutama itu menurut aku terseru sih. Apalagi pas di pantainya, itu kan ada games juga ya, itu menurut aku seru banget. Sama pas sidang RP, itu menurut aku sidang terusuh. Soalnya dari awal itu, dari mulai Pak Ence datangnya telat, tethering bundo tiba-tiba mati, kita semua tuh laptopnya pakai tethering bundo. Ya udah kita keputus dari Google Meet gitu. Laptop aku tiba-tiba habis baterai, pas lagi sesi tanya jawab tiba-tiba gosen datang ngetok-ngetok. Pas aku mau ngasih kesan-pesan juga tiba-tiba ada GoFood yang telepon aku kalau dia udah nyampe, padahal aku nggak pesan GoFood sama sekali. Cerita terkampret yang itu loh, hari pertama kuliah yang Misbah K3LL. Kapan mau dikumpulin kapan? Besok aja Bu. Sialan emang. Yang kumpulin tugas, terus katanya kan karena matkulnya K3 itu kan hari ini ada, minggu besoknya tuh ada. Terus katanya besok aja Bu. Itu kan langsung kayak anjrit ada loh orang kayak gitu. Astagfirullah, maaf. Yang paling aku inget sih pas bukber ya, nggak tahu tingkat 1 apa tingkat 2, kita kasihkan ngobrol, dilanjut ngobrolnya dari tempat makan, dilanjut ke kosan aku, ngobrol sampai subuh, sampai sahur lagi. Habis itu aku dimarahin ibu kosan. Mantap. Jadi waktu itu pernah telat masuk ke lab Satpros, masuknya diam-diam tuh, gak ketahuan dosen. Tapi sebelum sampai ke meja kelompok, dicegat sama si Bole, diajak ngobrol sampai hahihi lah. Dan akhirnya ketahuan sama kepala labnya, dan akhirnya disuruh keluar. Pas di luar, waktu itu aku lagi nyalain laptop, tapi di notice sama dosen lain. Dan akhirnya aku disuruh masuk lagi sama dosen lain tersebut. Waktu masuk, udah sempat sampai ke meja kelompok kan. Nah waktu itu sok kelompok sama Marisa sama Ismi. Mereka bilang tolong ngambil H2SO4 kalau nggak salah di ruang asam. Karena buru-buru dan nggak ngeliat situasi, nggak sengaja ngelewat ke depan kepala labnya. Dan akhirnya disuruh keluar lagi. Waktu makrab terakhir kelas kita, kan di hari kedua aku datang lagi tuh paginya. Nah terus aku tuh nimbrung kabulnya sama Mario, nyanyi-nyanyi gitu di teras, mereka gitaran. Itu aku suka banget sih, seneng banget. Itu beneran rame banget lah. Aku gak pernah nyangka aku punya keberanian untuk ikutan nyanyi. Pernah jatuh dari motor pas hujan, pakai motor Dewi lagi. Terus ngebut ke polisi tidur, lewat polisi tidur. Terus dagunya nyium aspal, nyelamatin Maka. Yang Waktu dibohongin Misbah yang pas Bu Hera. Masa waktu itu sih maksudnya kesel banget ya, cuma sekarang kayak lucu aja gitu. Pas berantem, yang memorable sih, tapi tidak untuk diulang. Kayaknya menurut aku kalau nggak ada berantem itu, kelas kita nggak bakal sedekat ini deh. Ya nggak sih? Ya, pokoknya menurut aku sih kayak gitu. Lagi ngobrol, pas lagi di kelas sama Okta, sama Misbah, terus tiba-tiba dibilang sama Pain, kamu keluar. Jadi kita bertiga keluar. Terus kita bertiga kayak bingung gitu di luar kelas, kayak ditanyain kok kenapa di luar? Iya, dikeluarin sama Pain. Pas pelajarannya Bu Nancy, pokoknya selalu dipanggil walaupun udah duduk paling belakang, terus
mukanya nggak kelihatan pasti dicari sama Bu Nancy. Mana yang Jepang itu? Untung bisa jawab. Yang termemorable buat aku, termemorable menyenangkan ya. Aku disebut pinter sama Pak Bambang waktu lagi sidang RP. Jangan sirik ya. Kalau bikin paling proud aku adalah ketika TA beres TA dengan segala tekanannya tapi bisa beres dan bisa sampai presentasi lah. Itu juga banyak pelajaran-pelajarannya. Terus juga CMEKAR sih. Terus kalau misalkan cerita-cerita terkampret banyak sih, lebih ke aku yang dudul sebenarnya. Kayak misalkan kunci orang ke bawah, STNK hilang, kunci hilang, jawaban ke bawah, banyak lah pokoknya kalau kekampretan tuh banyak pokoknya. Jadi pas TA tuh aku pernah denger suara orang ngobrol dari lantai 1 GKB, padahal GKB-nya juga dikunci. Terus itu suara siapa? Aku pernah telat pelajaran Pak In, dan kebetulan Pak In tuh ngajarnya juga lagi bentar karena ada perlu, jadi bapaknya cuman masuk ke kelas bentar, ngasih briefing, udah aja. Aku telat waktu pas mau buka pintu dari luar ngedorong, Pak In ngebuka pintu dari dalam. Jadi ketemu bapak di depan ketemu bapak di depan pintu guys, itu malu banget. Mungkin 3D ya, para sumber kedudulan pastinya banyak ngakaknya dari jeng lupa aku juga apa aja ya, aduh banyak sih. Kayaknya tuh pas ngelucu tuh kita tuh nikmatin banget gitu deh. Yang kerasa, yang teringat saat ngakak tuh adalah kram perutnya gitu. Maafnya aku kurang ekspresif, malu sini banyak orang guys. Confess your sin. Waktu pas pelajaran termodinamika sih sama Pak Rizky, aku, Dedep, Dewi, Lini, kita makan di ayam gambus. Terus tahunya pas kasih informasi sama teman-teman, bapaknya nyariin gara-gara tas kita ada tapi nggak ada orangnya. Dari situ kita kepikiran banget makan tapi nggak tenang, tau nggak sih? Dan pada akhirnya kita tuh pas udah balik lagi ke kampus nyari bapak buat minta maaf. Kacau sih. Waktu itu kayak merasa bersalah banget, tapi kalau sekarang dipikir-pikir jadinya ngakak. Nah, apa yang kalian gak tahu dosa aku semua terpampangnya. Tukerin alat ketahuan, nyolong alat kelompok Syifa ketahuan. Astagfirullahalazim. Tapi kan balik lagi alatnya kan. Aku emang ngambil spatula. Pokoknya 3 babi suka. Enggak deng, aku aja kayaknya ya sama Nadia. Aku mecahin gelas kimia 1 liter, ukuran 1 liter di lab PLI pas terakhir banget, mau corona banget, tapi nggak digantiin karena kata Bu Yunina aku bebas dari masalah. Aku sering manip data karena susah. Aku nggak tahu ini termasuk hal yang sinful atau enggak, tapi aku merasa bersalah karena pas itu aku pernah masuk kelas Bunung sejam setelah ibunya masuk kelas. Jadi harusnya jam 8, aku masuk jam 9 dengan muka tidak bersalah. Aku pernah bolos 1 matkul karena aku gak suka dosennya. Terus pas aku bolos ternyata dosennya ngadain kuis. Kalian tahu kan siapa? Matkul apa? Aku pernah mencuri karbon aktif di lab kimia fisika. Ngilangin pulpen Zahra. Maafin Zah. Maaf. Aing, aku, Neila, dia, Ica, sama Okta. Kita itu pernah cabut eval karena waktu itu kita cupu takut sama Timdis. Terus kita makan es krim, sambil makan es krim taunya dikasih tahu sama orang yang di kampus nggak ada Timdis anjir. My deadly sins. Cukup Allah yang tahu lah. Aku pernah semprot pemuhtar pakai air, jadi pas praktek pilot plan kan nyalain keran air kegedean, terus si selangnya soalnya kayak ular gitu, terus nyemprotin kaki pamutar sampai basah, sampai si bapaknya ganti sepatu ke belakang. Yang pertama kejadian di kosan Dewi, yang kedua kejadian di rumah Dedep yang sampai ngebakar 1 ember gede alkohol, yang ketiga kejadian ngediemin Mira selama 2 minggu. Yang ngeprank Bu Hera. Itu kasus terbesar di kelas. Ikut jadi salah satu oknumnya. Yang waktu Bu Hera nggak masuk, sebenarnya tahu juga masalahnya gitu, tapi nggak ikut ngomong. Sebelumnya mohon maaf banget buat teman-teman satu kelas, kayaknya yang masalah berantem itu kayaknya awal mulanya dari aku deh, bisa war gitu. Sebelumnya mohon maaf banget soalnya
kan itu kalau nggak salah Gama tahu semuanya ya. Terus ceritalah ke aku. Nah karena mulut aku ini ember, ya maaf banget ya mulutnya kurang disekolahin. Nah, aku cerita ke cewek-cewek kelas, maaf banget. Nah di situ langsung war kan, langsung berantem ya maaf ya. Jadi kayaknya dari aku. Terus sebelumnya mohon maaf juga buat Pak Mukhtar Gosali khususnya. Barangkali kalau ada di kelas yang nonton, ini jangan dicontoh. Jadi emang pas tingkat 4 itu banyak tugas dari PMG. Kita ada 20 tugas tapi aku ngumpulin dan ngerjain cuma 2 tugas.